Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Septiani dengan NIM 14014200085. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas 7 topik materi literasi digital dan kemanusiaan. Materi pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi. Teknologi sendiri diartikan sebagai bentuk kreasi manusia yang terwujud lewat alat juga teknik tertentu yang sistem kerjanya mempermudah pekerjaan manusia. Manusia pada saat ini tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan diantara lain 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian, 6. Sistem religi, dan 7. Kesenian. Seiring berjalannya waktu, alat yang dirakit makin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Materi kedua mengenai dampak positif dan negatif teknologi. Meski teknologi pada dasarnya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi teknologi juga memiliki dampak positif dan sisi negatif bagi kehidupan manusia. Sisi positifnya yaitu 1. Dalam bidang pendidikan, yaitu mengubah proses pembelajaran secara konvensional. 2. Bidang kesehatan dengan smart card. 3. Bidang transportasi dengan program komputer sebagai pengendali. 4. Bidang bisnis, yaitu meliputi e-commerce. Dan terdapat juga sisi negatif yang merugikan, yaitu 1. Pelanggaran hak cipta yang meliputi pembajakan software. 2. Kejahatan siber atau cybercrime, yaitu kejahatan penipuan online. 3. Penyebaran malware yang bertujuan mencari kelemahan software. Materi ketiga mengenai konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Secara umum, Internet of Things atau IoT merupakan konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer. IoT juga bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah instruksi atau interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis hari-hari. Big Data dimanfaatkan dalam mengambil keputusan penting dengan cepat dan menghemat waktu. Apa sih pentingnya Big Data? Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Materi keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Terdapat 4 sudut pandang mengenai pengertian Artificial Intelligence, yaitu sudut pandang kecerdasan, penelitian, bisnis, dan pemrograman. Pemanfaatannya yaitu 1. Mendeteksi atau diagnosa penyakit akibat COVID-19, 2. Tracking dan analisa penyebaran COVID-19, 3. Untuk pengendalian penyakit akibat COVID-19, dan sebagainya. Materi kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang, dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Manfaat e-commerce sendiri adalah mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Konsep dasar e-commerce yaitu 1. Automation, 2. Streamlining atau integration, 3. Publishing, 4. Interaction, dan 5. Transaction. Materi ke-6, etika dunia siber. Etika siber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakaian internet dan membahas mengenai perilaku penggunaan dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia siber tersebut. Kita dapat memanfaatkan internet secara bijak agar tidak terjadi kejadian yang dapat merugikan, yaitu seperti
1. Memakai internet sesuai dengan kebutuhan. 2. Dapat batasan waktu. 3. Memiliki kegiatan yang positif. 4. Jangan mudah terprovokasi dan kita harus mencari informasi yang mana yang benar dan yang salah. 5. Jangan menyebar atau mengupload data pribadi. Materi terakhir yaitu materi ke-7 yaitu mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Beberapa materi yang diatur antara lain 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. 2. Tanda tangan elektronik Pasal 11 dan 12 UU ITE. 3. Penyelenggaraan sertifikat elektronik atau Certification Authority terdapat pada Pasal 13 dan 14 UU ITE dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.